Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Kisah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan dan membagikan kisah nyata. Jika ada kesamaan tokoh hanyalah kebetulan semata dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengarkan kisah ini kita akan lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Namun sebelum itu, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi bahwa kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW nanti di akhirat. Amin. Mari kita simak kisahnya berikut ini. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lembah gunung, dikelilingi hutan, lebat yang dianggap keramat oleh penduduk, langit gelap memunculkan bulan purnama yang samar di tengah awan hitam. Malam itu, badai petir mengguncang bumi, menghantarkan rasa takut pada seluruh penduduk desa. Kilatan cahaya menyambar-nyambar seolah langit tengah marah. Di tengah gemuruh petir yang tak henti-henti, seorang wanita muda bernama Suri tengah berjuang melahirkan di dalam sebuah gubuk kecil. Suri adalah seorang janda muda. Suaminya meninggal dalam perang setahun sebelumnya, meninggalkan dirinya hidup dalam keterasingan di desa yang memandang rendah janda tanpa anak laki-laki. Masyarakat di desa itu sangat terikat dengan takhayul dan mitos leluhur. Ketika seorang tetua desa memprediksi bahwa anak yang dikandung Suri akan membawa petaka, seluruh penduduk percaya tanpa mempertanyakan kebenarannya. Suri sendiri merasa dihantui oleh perkataan itu, tetapi dia tidak punya pilihan selain melanjutkan kehamilannya. Ketika malam tiba, rasa sakit itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Dalam kegelapan gubuknya, ia sendirian, ditemani hanya oleh obor kecil yang hampir mati, berjuang dengan seluruh kekuatan hidupnya. Jeritannya terseret oleh gemuruh badai, namun tak seorang pun datang membantu. Dalam budaya desa, wanita yang melahirkan seorang diri adalah pertanda buruk. Mereka percaya bahwa jiwa anak itu akan terhubung dengan kekuatan gelap. Saat tangisan pertama bayi itu pecah, kilatan petir menyambar pohon besar di pinggir desa, membuat tanah bergetar. Para penduduk yang ketakutan segera berlarian keluar dari rumah mereka, berteriak bahwa roh-roh jahat telah datang. Di sisi lain, Suri yang memeluk bayinya dalam dekapan pertamanya, merasakan campuran kebahagiaan dan ketakutan yang mendalam. Bayi itu laki-laki, namun tubuhnya terasa hangat seperti bara api kecil. Matanya yang belum sepenuhnya terbuka menyiratkan warna emas, seolah dia membawa cahaya bulan di dalam dirinya. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Tetua desa datang ke gubuk Suri keesokan harinya dengan tatapan tajam dan suara penuh ketegasan. "Anak ini membawa sial," katanya. "Kelahirannya disertai badai, dan lihat apa yang terjadi pada pohon keramat kita. Itu adalah peringatan dari dewa-dewa." Bisikan-bisikan dari para tetangga semakin memperkuat tekanan pada Suri. Hati Suri yang sudah lelah dipenuhi keraguan. Apakah benar anak ini akan membawa petaka? Apakah benar badai malam itu adalah pertanda? Sebagian dirinya ingin melawan keyakinan mereka, mempertahankan darah dagingnya sendiri. Namun rasa takut yang mencekam semakin kuat, terutama ketika semua orang di desa mulai menjauh darinya. Mereka meninggalkan Suri tanpa bantuan, tanpa makanan, tanpa harapan. Akhirnya, pada malam keempat setelah kelahiran anak itu, Suri mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Di bawah sinar bulan yang dingin, dia membungkus bayinya dengan kain lusuh, menggenggam tubuh kecil itu untuk terakhir kalinya. Air mata bercucuran di wajahnya, tapi dia merasa tidak punya pilihan lain. "Maafkan ibu," bisiknya dengan suara pecah, sementara bayinya terlelap tanpa tahu apa yang terjadi. "Ini demi desa, demi semua orang." Dengan langkah gemetar, Suri berjalan menuju pinggiran hutan yang lebat. Hutan itu dikenal sebagai tempat tinggal para roh dan makhluk gaib. Sebuah tempat yang bahkan tidak berani disentuh oleh penduduk desa. Namun, bagi Suri,
hutan itu adalah satu-satunya jalan keluar. Dia meletakkan bayinya di atas tanah berlumut, di bawah pohon besar yang tertutup akar-akar menjalar. Angin malam membawa suara desis yang tidak biasa. Suri mendengar suara dedaunan yang bergesekan, seolah-olah sesuatu di dalam hutan tengah mengawasinya. Tapi dia tidak berani menoleh, hatinya sudah cukup berat. Jika dia menunggu lebih lama, dia tahu dia akan kehilangan keberanian untuk meninggalkan anak itu. Dengan air mata yang mengalir deras, dia berlari kembali ke desa tanpa menoleh ke belakang. Suara tangisan bayinya mulai memudar seiring jaraknya yang semakin jauh. Namun, tangisan itu tidak hilang begitu saja. Ia terus bergema dalam hatinya, seperti luka yang tidak akan pernah sembuh. Saat fajar mulai merekah, kabut tebal menyelimuti hutan seperti selimut misteri. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi berdiri diam, seolah-olah tengah mengamati sesuatu yang luar biasa. Di tengah keheningan yang mencekam itu, terdengar jeritan bayi yang melengking, tajam dan menyayat hati. Tangisan itu memecah kesunyian hutan, menggema di antara pepohonan, seolah-olah memanggil sesuatu yang lebih besar dari sekadar makhluk biasa. Jeritan itu membangkitkan kehidupan tersembunyi di dalam hutan. Burung-burung yang bersarang di dahan tinggi berkicau gelisah, dan kawanan rusa yang bersembunyi di semak-semak berlari menjauh dengan panik. Namun, ada satu makhluk yang tidak bergerak. Di bawah sebuah pohon kuno, dengan akar-akar yang menjalar seperti tangan raksasa, sepasang mata kuning besar perlahan terbuka. Mata itu milik naga putih, penjaga legendaris hutan yang telah ada selama berabad-abad. Ular itu meluncur dengan anggun dari sarangnya, tubuhnya yang panjang berkilauan seperti sutra di bawah sinar matahari yang mulai menembus kabut. Sisik putihnya memantulkan cahaya, menciptakan aura keemasan yang membuatnya tampak seperti makhluk dari dunia lain. Nafasnya yang dalam dan lambat mengguncang dedaunan di sekitarnya, menciptakan suasana yang semakin magis. Tangisan bayi itu terus terdengar, kecil namun penuh kekuatan, seperti suara kehidupan yang menolak untuk dilupakan. Naga putih mengikuti suara itu, melintasi tanah yang basah oleh embun pagi. Ketika dia tiba di bawah pohon besar tempat bayi itu diletakkan, dia berhenti, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memeriksa sekeliling dengan kewaspadaan seorang penjaga. Di bawah naungan pohon itu, dia menemukan sumber suara, seorang bayi, mungil yang terbungkus kain lusuh. Tubuhnya menggigil kedinginan di atas tanah berlumut. Naga putih menundukkan kepalanya, mendekati bayi itu dengan hati-hati. Nafas hangatnya menyapu wajah kecil yang merah karena tangisan. Namun, alih-alih mundur ketakutan, bayi itu berhenti menangis. Dia membuka matanya yang kecil dan jernih, menatap langsung ke dalam mata naga putih. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan mereka. Mata bayi itu memancarkan keberanian yang tidak biasa untuk makhluk sekecil itu, seolah-olah dia tidak takut pada ular raksasa di depannya. Naga putih, yang biasa dipandang sebagai simbol kekuatan dan kehancuran oleh manusia, merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sebuah dorongan lembut, seperti ikatan tak terlihat yang menariknya lebih dekat pada bayi itu. Perlahan, ular raksasa itu melingkarkan tubuhnya di sekitar bayi tersebut. Tidak dengan niat untuk mencelakainya, tetapi untuk melindunginya dari dinginnya pagi. Tubuhnya yang besar dan bersisik memberikan kehangatan yang dibutuhkan bayi itu untuk bertahan hidup. Dia menjilat dahi bayi itu dengan lembut, menghapus sisa air mata yang mengering di pipinya. Bayi itu tertidur kembali dalam dekapan tubuh naga putih, seolah-olah dia tahu bahwa makhluk besar itu tidak akan menyakitinya. Mata kuning naga putih memandang bayi itu dengan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Itu adalah kasih sayang, sebuah perasaan yang tidak pernah dia bayangkan akan dia rasakan terhadap makhluk manusia. Di saat itulah naga putih mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia akan merawat bayi ini bukan karena rasa tanggung jawab,
tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Dia merasa bayi ini adalah bagian dari takdirnya, sebuah cahaya kecil yang telah ditinggalkan oleh dunia. Manusia kesepisi yang sekarang menjadi bagian dari hutan ini. Dengan perlahan, naga putih mengangkat kepala dan mengeluarkan suara mendesis rendah. Sebuah peringatan bagi semua makhluk hutan bahwa bayi ini sekarang berada di bawah perlindungannya. Hutan yang semula gempar kini kembali sunyi. Semua penghuni hutan tahu bahwa naga putih telah membuat keputusannya dan tidak ada yang berani melawan kehendaknya. Dari hari itu, bayi itu tidak lagi sendirian. Hutan menjadi rumahnya dan naga putih menjadi ibu sekaligus pelindungnya. Kasih sayang yang ditunjukkan ular raksasa itu lebih dalam dari yang bisa dipahami manusia. Sebuah ikatan antara dua makhluk yang terlahir dari takdir yang saling terkait, membawa harapan baru bagi dunia yang penuh misteri ini. Naga putih, penjaga, hutan yang agung dan penuh misteri, memperlakukan bayi manusia itu dengan lembut, seolah-olah dia adalah darah dagingnya sendiri. Bayi itu menangis kelaparan. Tangisan kecil yang terdengar begitu rapuh di tengah keheningan hutan. Mata kuning besar naga putih menatap bayi itu, dan dari dalam dirinya muncul sebuah dorongan kuno, naluri yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Dengan tubuhnya yang besar dan bersinar, naga putih melingkarkan dirinya di sekitar bayi itu, melindunginya dari hawa dingin pagi yang menggigit. Lalu, dengan cara yang hanya dimiliki oleh makhluk agung sepertinya, ia mengeluarkan cairan putih seperti susu dari tubuhnya. Naga putih memandang bayi itu dengan penuh perhatian, memastikan dia cukup kenyang sebelum kembali terlelap. Ketika bayi itu akhirnya tidur dengan damai di dalam dekapan tubuhnya yang hangat, naga putih merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan selama ratusan tahun hidupnya. Cinta. Cinta yang murni dan tulus, bukan karena ikatan darah, tetapi karena bayi itu kini menjadi bagian darinya, bagian dari hidupnya. Hari demi hari berlalu, dan bayi itu tumbuh di bawah naungan naga putih. Sang ular raksasa merawatnya dengan kesabaran luar biasa, mengajarinya cara hidup di dunia yang liar namun indah ini. Naga putih membawa bayi itu mengenal rahasia hutan, dari bisikan angin yang membawa kabar, hingga bahasa binatang yang berbicara melalui gerakan dan suara. Dengan mulutnya yang besar namun lembut, naga putih mengangkat bayi itu, membawanya dari satu sudut hutan ke sudut lainnya, memperkenalkannya pada keindahan alam yang tak pernah dilihat oleh manusia biasa. Ketika anak itu mulai belajar berjalan, naga putih selalu berada di sisinya, menjaga setiap langkah kecilnya. Dia membimbing anak itu dengan kehangatan, menunjukkan di mana bunga-bunga yang harum tumbuh, mengajarinya membedakan antara tanaman yang menyembuhkan dan yang beracun, dan menunjukkan cara mendengar suara akar-akar pohon yang berbisik. Dengan sabar, naga putih membantu anak itu mengenali tempatnya di dunia, bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai bagian dari harmoni alam yang lebih besar. Seiring waktu, naga putih memberi anak itu sebuah nama, Kirana, yang berarti cahaya dalam bahasa kuno hutan. Dia memilih nama itu karena percaya bahwa anak itu adalah sinar terang di tengah kegelapan. Di mata naga putih, Kirana bukanlah pembawa malapetaka seperti yang dikatakan oleh manusia, tetapi sebuah harapan baru bagi hutan, bagi kehidupan, dan bagi dunia yang seringkali diliputi oleh kehancuran. Setiap malam sebelum Kirana tertidur, naga putih akan menyanyikan lagu lembut dengan desisnya, sebuah melodi kuno yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar terhubung dengan jiwa hutan. Lagu itu bercerita tentang kehidupan, cinta, dan keberanian untuk melindungi yang lemah. Kirana tumbuh dengan lagu itu mengalir dalam darahnya, menjadi bagian dari siapa dirinya. Kasih sayang naga putih terhadap Kirana melampaui batas-batas naluri dan logika. Dia tidak hanya menjadi pelindung bagi anak itu, tetapi juga menjadi guru, teman, dan keluarga. Dalam dekapan tubuh bersisiknya yang besar, Kirana tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang.
Dia dibesarkan dengan cinta yang tulus, cinta yang bahkan manusia jarang mampu berikan pada sesamanya. Dan dalam hati naga putih, dia tahu bahwa Kirana adalah anaknya, meskipun bukan dari darah dan dagingnya. Kirana adalah cahaya yang dia lindungi dengan seluruh keberadaannya, cahaya yang dia yakin akan menerangi jalan di masa depan. Bukan hanya untuk hutan, tetapi juga untuk dunia yang lebih luas. Tahun demi tahun berlalu, dan Kirana tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan kuat. Kulitnya bercahaya seperti pualam, dan matanya tajam seperti kilatan petir di malam badai. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia bisa berbicara dengan semua makhluk di hutan dan memahami rahasia tersembunyi di balik setiap dedaunan, sungai, dan angin. Naga Putih mengajarkan Kirana tentang pentingnya keseimbangan alam, rasa hormat pada kehidupan, dan keberanian untuk melindungi yang lemah. Namun, kehidupan Kirana berubah ketika desa tempat asalnya mulai memasuki hutan untuk menebang pohon demi membuka lahan. Kirana, yang telah menjadi pelindung hutan, merasa marah. Dia tahu bahwa hutan adalah rumahnya dan rumah bagi makhluk lain yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia juga memiliki rasa penasaran yang dalam tentang manusia, tentang ibunya yang dulu meninggalkannya. Suatu hari, Kirana memimpin pasukan ular putih, makhluk-makhluk yang telah menganggapnya sebagai pemimpin mereka, untuk menghadang para penebang pohon. Dengan kekuatan magis yang diwarisi dari naga putih, dia menciptakan penghalang alami berupa pohon-pohon yang tumbuh dengan cepat, menutupi jalan masuk ke hutan. Para penduduk desa gemetar ketakutan, menganggapnya sebagai kemarahan dewa hutan. Namun, di antara para penduduk itu, Suri, ibu kandung Kirana, mengenali mata anak itu, mata yang sama dengan bayi yang dulu dia tinggalkan. Dengan penuh penyesalan dan keberanian, Suri mendekati Kirana, bersujud di hadapannya, dan menangis terseduh-seduh. Dia memohon ampunan, menceritakan bagaimana ketakutannya telah membuatnya melakukan dosa besar. Kirana, meskipun hatinya penuh amarah, juga dipenuhi oleh ajaran kasih sayang dari naga putih. Dia memaafkan ibunya, tetapi memberi peringatan kepada para penduduk desa untuk tidak merusak hutan lagi. Sebagai gantinya, dia menawarkan perjanjian damai. Desa akan tetap aman selama mereka menghormati batas-batas hutan dan menjaga keseimbangan alam. Sejak hari itu, Kirana dikenal sebagai Raja Ular Putih, penjaga hutan sekaligus pelindung desa.